betapa kesabaran itu adalah aspek yang memiliki makna tidak hanya luas ya, tetapi sangat mendalam. Karena berkat kesabaran itulah seorang manusia akan mampu mendapatkan berbagai macam keuntungan, baik yang bersifat materi maupun bersifat batini. Nah, orang akan dapat bersabar bukanlah perkara mudah tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Peradaban Indonesia, yang pada kali ini kita akan membahas tentang kajian filsafat yang berasal dari teks-teks atau naskah Al-Mahfuzat, yang mungkin saya pernah menyampaikan satu tema ya tentang manjada wajada. Nah, berikutnya nanti insya Allah saya akan mengupas dan mengulik berbagai macam petikan-petikan dari kata-kata mutiara yang berasal dari Al-Mahfuzat. Nah, mungkin sedikit sebagai prolog bahwa yang ingin saya sampaikan di sini adalah memang berasal dari mata pelajaran yang menurut hemat saya memiliki pesan yang sangat mendalam. Nah, pesan tersebut tentunya memiliki nilai-nilai falsafah kehidupan ya. Jadi kalau dulu para santri di pondoknya atau di pesantrennya belajar dengan mencatat dari para guru-guru atau ustadz-ustadznya, lalu kemudian menghafalkannya dan mengucapkannya dengan suara yang lantang dan keras, lalu kemudian menghafalkannya di depan kelas ya, atau menyetor ya hafalannya itu, berikut dengan maknanya, berikut dengan sarah penjelasannya, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya sangat tertantang untuk bisa mengulang kembali ya pelajaran tersebut, tetapi dalam perspektif yang berbeda tentunya ya. Jadi tidak hanya mengucapkan dengan kata-kata yang lantang, tapi saya akan berusaha untuk bisa menjelaskan dalam penjelasan yang mungkin ya lugas, dan mudah-mudahan akan memberikan masukan dan memberikan warna tersendiri, sehingga apa yang pernah kami dulu santri dapatkan di pesantren, di pondoknya, akan bisa diambil, dipetik manfaatnya oleh halayak ramai. Nah, selain manjada wajada, di sini saya akan menyebutkan ada satu petikan yang juga tidak kalah mendalamnya ya, yaitu mansobaro dofiro. Nah, mansobaro dofiro itu sebenarnya kalau secara bahasa memiliki makna bahwa barang siapa yang sabar akan beruntunglah ia. Nah, saya akan lebih memaknai bahwa kata-kata tersebut memiliki motivasi yang sangat kuat, memiliki makna yang sangat mendalam, memiliki nilai falsafi yang sangat elegan ya, bagi siapapun orangnya. Kenapa? Karena memang ungkapan tersebut memiliki makna yang sangat mendalam, betapa kesabaran itu adalah aspek yang memiliki makna tidak hanya luas ya, tetapi sangat mendalam. Karena berkat kesabaran itulah seorang manusia akan mampu mendapatkan berbagai macam keuntungan, baik yang bersifat materi maupun bersifat batini. Nah, orang akan dapat bersabar bukanlah perkara mudah tentunya, sehingga wajar ya kalau jika dikatakan seorang itu akan dapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, sehingga sebaliknya bahwa jika seorang itu tidak mampu bersabar, maka ia akan peroleh berbagai hal yang tidak menguntungkan didapatkan. Lalu kemudian bersabar ya, atau mampu bersabar itu sendiri ya, terutama dalam menghadapi suatu persoalan hidup,
bagaimana sekian persoalan tentunya bukanlah perkara mudah yang dapat begitu saja dihadapi oleh seorang manusia. Sehingga banyak orang sebut bahwa sabar itu ada batasnya misalnya. Karena memang kemampuan manusia itu untuk bersabar tidak dapat dilakukan oleh semua kalangan. Nah, terlalu banyaknya mungkin ya contoh-contoh dalam kehidupan ini bagaimana sekian banyak manusia itu tidak sanggup untuk menahan kesabarannya dalam menghadapi berbagai persoalan hidup yang seakan tak pernah berhenti. Atau mungkin contoh sederhananya bagaimana dalam kita menghadapi keseharian kita, dalam berkendaraan, dalam menghadapi berbagai macam karakter manusia, bagaimana menghadapi pekerjaan, bagaimana menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Nah, justru sebaliknya juga, sebenarnya tidak sedikit manusia yang akhirnya mampu juga menghadapi tentang angkuhnya hidup ini dengan santai dan sederhana, ya, seperti dengan satu sikap yang mungkin sejak dahulu bahkan hingga nanti kelak menjelang kiamat, ya, orang menyebut dengan satu kata yang singkat, sabar. Nah, karena dengan kesabaran inilah yang akhirnya sesungguhnya manusia dapat menahan laju emosi, bentuk-bentuk kekerasan, ketidaknyamanan jiwa, rasa stres, rasa depresi, dan bentuk-bentuk lainnya yang seringkali menghampiri seseorang itu ya sudah tidak sanggup lagi untuk bersabar. Nah, sebagaimana juga sebaliknya jika seorang yang sanggup bersabar ya, biasanya akan mendapatkan berbagai macam keuntungan yang amat luar biasa. Seperti misalnya dalam kehidupan kesehatan jiwa, kemudian kesehatan fisik ya secara bersamaan. Karena ternyata sehat jiwa itu berkaitan langsung dengan ritme organ tubuh yang ada dalam diri manusia. Dengan bersikap sabar itu ya, tentunya seorang manusia itu akhirnya mampu untuk mengolah batinnya, sehingga jiwanya itu menjadi stabil, lalu kemudian tidak mengalami gejolak yang sering memicu gerak jantung, paru-paru, saraf-saraf di berbagai pembuluh darah, ya, yang akhirnya mengalirkan darah dan oksigen, tetap mampu menjadi peredaran yang normal, yang stabil karena ia mampu bersikap sabar. Lalu kemudian hal lain yang mungkin perlu saya sampaikan di sini adalah dari ungkapan kita man sobaro dofiro, barang siapa bersabar maka ia beruntung. Nah, ini sangat berkaitan sekali ya. Walaupun dengan sikap yang sederhana ini, keseharian kita itu menyebutnya dengan sikap sabar, ternyata juga dapat dirasakan oleh setiap organ indrawi. Baik, secara fisik manusia itu sebenarnya selain dibekali oleh akal ataupun logika, tentunya setiap manusia juga dibekali indrawi ya. Nah, dengan panca indera atau indrawi itu ternyata peran dan fungsi dari kesabaran itu sangatlah kuat sekali pengaruhnya. Bagaimana dengan kesabaran itu ternyata mampu dirasakan oleh dirinya atau diri orangnya. Bagaimana kedua matanya untuk melihat, bagaimana kedua telinganya untuk mendengar, bagaimana mulutnya untuk merasa, mengecap, kemudian berbicara, bagaimana dengan hidungnya untuk menghirup, bagaimana kedua tangan dan kulitnya untuk meraba dan merasa. Tentunya itu memiliki fungsi dan pengaruh yang sangat signifikan. Bagaimana seorang manusia itu akan merespon sesuatu dari luar dirinya lewat panca indera tersebut, yang lalu kemudian dicerna oleh akal dan dipertimbangkan oleh hati atau jiwa atau intuisi manusia. Nah, itu semua tentunya memiliki pengaruh relasi yang sangat kuat dengan apa yang disebut dengan kesabaran.
Atau dengan kata lain, saya ingin menyebutkan di sini adalah bahwa sikap sabar yang diajarkan oleh suatu ajaran, baik itu yang berasalkan dari agama, ataupun dari filsafat, ataupun dari budaya, itu sangat berperan penting ya dalam menjaga dan menjalankan diri seorang makhluk yang bernama manusia. Secara epistemologis ya, atau pengetahuan bahwa entitas yang disebut dengan sabar itu ternyata memiliki peran yang sangat sentral ya dalam diri keberlangsungan hidup manusia nyatanya. Kenapa? Karena kalau seseorang itu tidak mampu kelola sifat sabar, kemudian akan merusak tatanan hidup seorang manusia, akhirnya menjadi tidak beraturan, lalu kemudian akan saling menabrak sana, menabrak sini, antara satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga akal di kepalanya ingin selalu memerintahkan berbagai macam hal secara ingin terburu-buru, karena ingin segera terselesaikan semua urusan berkat ketidaksabarannya. Sehingga sebagaimana ritme jantung misalnya, atau turunan dari jantung itu sendiri akhirnya dipacu, ya, dipaksa untuk berdetak lebih kencang dari biasanya, sehingga organ lain pun ya harus menyesuaikan bahwa ritme yang sangat vital itu seperti jantung menjadi kencang, menjadi kuat, menjadi ingin diperintahkan oleh otak kepalanya, ingin segera tercapai dan ingin segera terselesaikan karena ketidaksabarannya. Nah, maka tak heran jika efek-efek samping dari kemampuan diri seorang yang tidak bersabar ya akan terus-menerus untuk dipacu ritme jantung, rata-rata kemampuan lazimnya manusia yang normal secara umum. Sehingga pada akhirnya biasanya seorang manusia itu akan mengalami luka, atau misalnya mengalami cedera, atau mengalami konslet misalnya yang berakibat rusaknya jaringan organ tertentu dalam tubuh manusia. Nah, ini akan mengakibatkan fungsi dari tubuh organ yang ada dalam diri manusia itu mengalami penurunan. Atau dengan kata lain, kesehatannya itu akhirnya akan dapat terganggu dan bisa mengancam keselamatan diri seorang manusia. Itu kenapa? Karena ketidaksabarannya. Sehingga ungkapan yang tadi kita dengarkan bersama, man sobaro dofiro, barang siapa bersabar beruntunglah ia, memiliki makna yang sangat mendalam. Dan kemudian juga bagaimana seorang manusia kalau seandainya mampu mengolah kesabarannya, biasanya dia akan menjadi sosok yang tangguh dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup, sesulit apapun. Dengan mampu bersabar atas reaksi yang terjadi di luar dari dirinya, ya, ia akan memiliki waktu dan peluang untuk merespon sesuatu sesuai dengan porsinya. Apakah dia akan merespon ala kadarnya atau sedikit saja, ataukah mungkin dia akan merespon dengan secukupnya atau sedang-sedang saja, atau mungkin dia harus merespon dengan respon yang maksimal misalnya, atau yang tinggi dan banyak ya, atau mungkin tidak perlu meresponnya sama sekali ya, atau diam saja. Nah, sehingga dalam berbagai kondisi organ tubuh seorang manusia itu ya, tubuhnya dia akan mengalami peredaran atau pertumbuhan organ tubuh manusia itu ya yang akan stabil, normal, dan sehat seperti sedia kala, dan ia akan mampu bertahan lebih lama. Nah, itu bagaimana pengaruh dari kesabaran tersebut. Lalu kemudian dengan sabarnya seseorang ternyata dapat menahan emosinya, sehingga egonya ya, atau biasanya dikenal dengan sifat akuisme ya, yang tidak mudah untuk dikendalikan. Nah, seringkali dengan bersabar, ia harus berani memendamkan diri ya. Bagaimana harkat dirinya untuk bisa sanggup mengalah. Nah, ternyata kan
dengan bersabar itu akhirnya diri seorang manusia mampu untuk mengalah. Namun kan mengalah ternyata bukan berarti kalah kan. Karena dengan sabar dan mengalah itulah akhirnya seorang diri manusia itu mampu untuk bisa menyusun rencana, mampu bisa untuk menyusun strategi, mampu bisa untuk mematangkan berbagai macam program dan keinginan serta cita-citanya. Karena bagaimanapun juga seorang manusia yang memiliki rencana strategis, cita-cita yang tinggi, angan-angan yang sangat luar biasa, bukanlah didasari dengan suasana yang terburu-buru, dengan berbagai macam suasana yang serba hiruk-pikuk ya, beraromakan ketidaksabaran. Tapi hal-hal yang sifatnya futuristik misalnya, strategis misalnya, angan-angan yang tinggi, yang mulia apalagi, ia harus bisa menyusun bagaimana dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu ya mungkin saya ingin menambahkan bahwa penggalan dari Al-Mahfuzat itu, man sabara dhafira, barang siapa bersabar beruntunglah ia, memiliki makna filosofi yang sangat mendalam kehidupan manusia sehari-hari. Bahwa sikap bersabar ternyata adalah salah satu seni ya, sikap hidup manusia yang hebat. Karena kehebatan seorang manusia justru karena bisa mampu bersikap sabar, dan bagaimana ia mampu untuk bisa menundukkan emosinya, mengalahkan hawa nafsunya yang ada dalam dirinya. Bahkan kalau misalnya seorang diri manusia itu memiliki ego yang tinggi, tetapi juga di sisinya adalah memiliki kesabaran yang tinggi, lalu kemudian ego yang tinggi tersebut bisa ia tundukkan, tentunya ia memiliki kekuatan yang lebih dari orang lain yang masih bisa mengumbar hawa nafsunya. Nah, oleh karena itu kita patut untuk bisa merenungi kembali ya, bahwa seorang yang bersabar itu memang sebagai salah satu kunci kehidupan, salah satu kunci untuk mencapai cita-cita, angan-angan kita. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.